Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selfie Anggreni dengan NIM 11122000107 dari Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai keberhasilan dan kegagalan proyek infrastruktur di Indonesia studi kasus Bandara Doho Kediri dan Jembatan Selat Sunda. PPP atau Public Private Partnership ini merupakan kemitraan pemerintah dan swasta yang telah menjadi model yang semakin populer dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skema ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendanai atau merancang, membangun, dan mengelola proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan konektivitas wilayah di Indonesia. PPP ini juga dianggap sebagai besar untuk mengurangi beban fiskal pemerintah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menarik investasi swasta dalam proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan yang lebih besar. Ini adalah pembahasan yaitu mengenai Bandara Doho Kediri menggunakan skema PPP. Bandara Doho Kediri ini mulai beroperasi pada 5 April 2024, selesai sesuai target setelah dimulai pada 2020. Proyek ini dibangun menggunakan skema PPP dengan nilai investasi sebesar 10 triliun yang sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta melalui PT Gudang Garam Tbk dan anak usahanya PT Surya Doho Investama. Keberhasilan proyek ini dapat dipahami dari beberapa faktor kunci. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang termasuk analisis kelayakan teknis dan finansial yang kuat. Yang kedua yaitu alokasi risiko yang jelas antara pihak pemerintah dan swasta, di mana pihak swasta mengambil sebagian besar risiko yang jelas secara finansial dan teknis. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung dan komitmen sektor swasta untuk menyelesaikan proyek tepat waktu menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Selanjutnya yaitu gambaran umum tentang proyek Jembatan Selat Sunda yang gagal, yaitu proyek Jembatan Selat Sunda dimulai pada 2011 dengan ambisi menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, proyek ini mengalami kegagalan dan dihentikan pada tahun 2014. Meskipun sempat diharapkan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia, proyek ini terhenti karena masalah pendanaan yang sangat besar. Nah, dengan estimasi biaya mencapai 200 triliun, serta kendala dalam kelayakan teknis dan dampak lingkungan. Perdebatan panjang tentang siapa yang akan menanggung risiko dan pembiayaan menyebabkan ketidakjelasan yang membuat proyek ini mangkrak, sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ini karena dinilai tidak layak secara ekonomi. Pada Bandara Doho Kediri ini, yang pertama risiko alokasi kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko tersebut, di mana maksud dari prinsip ini yaitu dalam kesuksesannya proyek Bandara Doho Kediri ini melalui skema PPP, pihak swasta bertanggung jawab untuk menanggung sebagian besar risiko, baik dari sisi finansial maupun teknis. Dalam proyek Bandara Doho ini, PT Gudang Garam Tbk dan anak perusahaannya yaitu PT Surya Doho Investama mengambil alih hampir seluruh risiko yang jelas, pendanaan dan risiko operasionalnya. Dengan adanya pembagian risiko yang jelas, proyek ini menjadi lebih efisien karena pihak yang lebih berpengalaman dan memiliki sumber daya lebih banyak, yaitu pihak swasta yang mengelola dan menyelesaikan risiko tersebut. Keputusan ini membuat dan membantu meminimalisir beban pada anggaran pemerintah. Selanjutnya yaitu output kegiatan proyek. Bandara Doho Kediri memiliki output yang jelas dan terukur, yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat dan ekonomi setempat. Output utama dari proyek ini adalah peningkatan kapasitas transportasi udara di Jawa Timur, khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya, yang sebelumnya terbatas oleh kapasitas bandara yang ada. Dengan kapasitas awal terminal 1,5 juta penumpang per tahun yang bisa ditingkatkan hingga 10 juta penumpang. Bandara Doho ini menjadi titik konektivitas penting yang dapat memperlancar arus barang dan penumpang dan dari wilayah Jawa Timur bagian selatan. Selanjutnya, prinsip yang sesuai dengan Jembatan Selat Sunda yang gagal. Yang pertama, PPP membuat proyek lebih terjangkau, yang artinya prinsip ini menjadi salah satu faktor yang menentukan kegagalan proyek Jembatan Selat Sunda atau JSS, di mana proyek ini yang diperkirakan membutuhkan biaya 200 triliun ini merupakan proyek infrastruktur dengan biaya sangat tinggi. Ketika biaya pembangunan mencapai angka yang besar, kesulitan pendanaan menjadi salah satu masalah utama dalam hal JSS. Meskipun proyek ini menggunakan skema PPP, permasalahan
terbesar yang dihadapi adalah ketidakpastian dalam pendanaan dan ketidaksesuaian antara ekspektasi pihak swasta dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana yang cukup besar. Dan estimasi biaya yang besar membuat pendanaan proyek ini sangat bergantung pada sektor swasta. Namun kendala dalam mencari investor yang cukup kuat dan mampu menanggung sebagian besar beban pendanaan mengakibatkan proyek ini mandek atau mangkrak. Jadi maksudnya tidak dilanjutkan lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu penyelesaian proyek lebih cepat karena adanya time frame, di mana proyek jembatan Selat Sunda ini yang seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2025. Namun, tanpa adanya kepastian dalam perencanaan, terutama dalam hal pembiayaan dan persetujuan yang diperlukan untuk memulai pembangunan, proyek ini mengalami kemunduran yang signifikan. Waktu yang telah ditentukan untuk penyelesaian proyek ini tidak tercapai karena adanya perdebatan panjang antara pihak-pihak yang terlibat mengenai aspek teknis dan finansial. Selanjutnya, perbandingan dari kedua proyek ini sendiri, yaitu yang pertama dari Bandara Daho sendiri, yaitu pembiayaan dan risiko, di mana pembiayaan ini ditanggung keseluruhan oleh pihak swasta, yaitu senilai 10 triliun. Setelah itu, perencanaan dan pelaksanaan ini, proyek ini berhasil karena perencanaan yang matang dan eksekutif yang solid. Selanjutnya, dampak ekonomi dan sosial dari Bandara Daho Kediri sendiri memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi dan konektivitas wilayah, terutama di Kediri, Jawa Timur, bagian selatan. Setelah itu, waktu dan realisasi proyek Bandara Daho Kediri ini dimulai pada tahun 2020 dan selesai tepat waktu pada 2024. Jadi proyek ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat dan komitmen kuat dari sektor swasta, proyek besar dapat diselesaikan sesuai target tanpa membebani anggaran negara. Begitu sebaliknya, dari jembatan Selat Sunda sendiri ini, yang pertama pembiayaan dan resikonya ini yang sangat tinggi, yaitu 200 triliun, yang menjadi salah satu kendala utama yang menjadi ketidakjelasan dalam pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaannya ini, proyek ini gagal karena kurangnya perencanaan yang komprehensif, meskipun proyek ini dimulai dengan antusiasme tinggi. Terus masalah pembagian risiko, ketidaksepakatan dalam perencanaan teknis, serta masalah pendanaan menyebabkan kegagalannya. Selanjutnya dampak ekonomi dan sosialnya, yaitu kegagalan proyek JSS ini yang bertujuan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera berarti kehilangan potensi besar dalam meningkatkan konektivitas antara pulau, memperlancar perdagangan, dan meningkatkan perekonomian kedua wilayah tersebut. Setelah itu, waktu dan realisasi proyek ini, jembatan Selat Sunda ini dirancang pada tahun 2011 dengan target penyelesaiannya pada tahun 2025. Namun terhenti pada tahun 2014 karena kendala pendanaan dan ketidakjelasan dalam perencanaan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa tanpa kapasitas pendanaan dan perencanaan matang, proyek infrastruktur besar tidak akan berhasil. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini yaitu Private partnership ini atau kerjasama pemerintah dan badan usaha adalah skema yang efektif untuk membangun infrastruktur besar tanpa membebani anggaran negara. Studi kasus Badan Daho Kediri dan Jembatan Selat Sunda JSS menunjukkan dua sisi dari implementasi PPP, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan Bandara Daho Kediri dapat dicapai berkat perencanaan yang matang, alokasi risiko yang jelas, dan komitmen kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Sementara itu, kegagalan proyek jembatan Selat Sunda disebabkan oleh ketidakjelasan dengan pembiayaan, kurangnya perencanaan teknis, dan lemahnya sinergi antara pihak yang terlibat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.